Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Rahmat Akbar dalam program acara Go Syar'i. Dalam episode sebelumnya, kita sudah membahas apa itu ekonomi syariah. Bagaimana persepsi yang berkembang di masyarakat sampai saat ini terhadap ekonomi syariah, dan di mana letak ekonomi syariah itu sendiri dalam bangunan Islam. Ekonomi syariah adalah suatu ilmu ekonomi yang multidimensi, interdisiplin, komprehensif, saling terintegrasi satu dengan yang lainnya, meliputi ilmu syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga ilmu rasional yang merupakan hasil pemikiran dan pengalaman dari para ekonom-ekonom muslim zaman dulu. Di mana dengan ilmu ini manusia dapat menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapinya untuk mencapai kemaslahatan dan falah atau kejayaan. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana esensi dari ekonomi syariah itu sendiri dan bagaimana prinsip dasarnya, apa-apa saja yang menjadikan dasar pembentukan dalam suatu sistem ekonomi syariah, dan karakteristiknya. Apa itu karakteristik dari ekonomi syariah dan karakteristik apakah yang membedakannya dengan ekonomi konvensional. Dan terakhir akan dibahas juga mengenai cakupan atau apa saja yang dibahas dalam sistem ekonomi syariah. Nah, ada 10 prinsip dasar dalam pembentukan ekonomi syariah. Bisa pemirsa lihat di dalam diagram sebelah saya, di mana ke-10 prinsip ini merupakan satu kesatuan yang diikat oleh prinsip tauhid atau akidah atau ikatan yang kuat dengan Allah. Selain tauhid, prinsip dasar yang lain adalah kemaslahatan, al-falah, dan juga bagaimana prinsip kekhalifahan atau manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Prinsip selanjutnya adalah al-amwal, harta. Bagaimana sistem ekonomi syariah mengatur harta. Lalu bagaimana ekonomi syariah juga bersikap adil dan mempunyai juga hubungan ukhuwah persaudaraan. Ekonomi syariah juga menjunjung tinggi etika atau akhlak atau perilaku yang nanti terbentuk dalam pola perilaku dalam ekonomi syariah. Dan jangan dilupakan juga peran ulil amri atau pemerintah. Bagaimana pemerintah berperan mengatur sistem ekonomi syariah di suatu negara. Juga adanya suatu kebebasan dan tanggung jawab yang disebut juga dengan huriyah dan mas'uliyah. Dan terakhir, prinsip ke-10 adalah bagaimana terjadinya suatu sinergi atau networking atau suatu kerjasama antar satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, kita bahas satu persatu. Tauhid, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, adalah bagaimana satu akidah, satu ikatan yang mengikat kita sebagai seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan prinsip ekonomi yang paling dasar, prinsip ekonomi syariah yang menjadi dasar fondasi dalam pembentukan sistem ekonomi syariah. Karena untuk setiap muslim, apapun aktivitasnya, khususnya dalam aktivitas ekonomi atau bisnis, itu merupakan wujud dari penghambaan dirinya kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Jadi, dengan prinsip ini, seluruh aktivitas perekonomian, bahkan yang paling kecil, bagaimana urusan makan kita sehari-hari, itu nggak akan mungkin terlepas dari Allah. Karena segala aktivitas ekonomi itu merupakan bagian dari kita melakukan ibadah kepada Allah. Prinsip berikutnya adalah
tentang kemaslahatan dan al-falah. Maslahah atau manfaat khususnya berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Al-falah adalah satu kejayaan, baik di dunia, khususnya di akhirat, tapi juga tidak melupakan kepentingan di dunia. Dalam Islam, tujuan syariat atau yang bisa disebut dengan maqasid syariah adalah untuk mewujudkan suatu kemaslahatan di dalam masyarakat dan bahkan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi yang disebut dengan al-falah tadi, kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Falah dalam dimensi dunia berarti sebagai kelangsungan hidup. Falah mempunyai dua dimensi, dunia dan akhirat. Dalam dimensi dunia, falah berarti sebagai kelangsungan hidup manusia. Bagaimana terbebas dari kemiskinan, bagaimana mempunyai pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan, dan bagaimana mempunyai suatu kehormatan dan suatu kekuatan, khususnya dalam melakukan aktivitas ekonomi. Untuk dimensi akhirat, falah mempunyai pengertian bagaimana mencakup kelangsungan hidup yang abadi di akhirat kelak, bagaimana mencapai kesejahteraan yang abadi, dan bagaimana mencapai suatu kemuliaan abadi. Hanya satu tempatnya, di surga. Nah, maslahah adalah segala sesuatu yang mengandung dan mendatangkan manfaat. Dalam usul fikih didefinisikan sebagai jalbul manfaah wa darhumul masfahah. Apa artinya? Yaitu menarik manfaat dan menolak kemudarotan. Sehingga dengan prinsip ini, Islam menolak segala aktivitas ekonomi yang mendatangkan mafsadah atau kerusakan. Karena hal ini bertentangan dengan maslahah, bertentangan dengan sunnatullah. Selanjutnya, kita bicara mengenai manusia itu sendiri, peran manusia dalam sistem ekonomi syariah, dalam prinsip dasarnya, yaitu manusia sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Karena seperti pernah dibahas bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Segala sesuatu di langit dan bumi itu hanya adalah milik Allah. Allah lah segala pemilik yang hakiki dari semuanya. Nah, manusia diciptakan Allah untuk menjadi wakil Allah di muka bumi ini, menjaga semua yang ada di muka bumi ini yang menjadi milik Allah. Apakah itu sumber daya alam, apakah itu harta yang diberikan, diamanahkan kepada kita, apakah itu jabatan, kekuasaan, perusahaan, istri atau suami atau bahkan anak atau bahkan diri kita sendiri, itu merupakan milik Allah dan merupakan wasilah dari Allah kepada kita untuk menjaganya. Jadi secara umum peran kita manusia sebagai khalifah adalah untuk mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan titah, sesuai dengan perintah dan sesuai dengan syariah Allah. Dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah, kita bebas, kita diberi kebebasan dan kita dapat berpikir serta menalar untuk memilih antara yang benar dan yang salah, antara yang adil dan tidak adil, untuk mengubah kehidupan yang lebih baik. Dan untuk mengemban tugas ini, manusia diberkahi dengan segala kelengkapan infrastruktur yang lengkap dari Allah dalam bentuk akal, pemikiran, kompetensi, kecerdasan, dan juga spiritual, bagaimana mempunyai hati yang bersih, dan juga materi, apa yang modal kita dalam melakukan kegiatan tersebut. Dari peran kekhalifahan ini, maka kita bisa menurunkan prinsip turunan seperti kerja dan produktivitas sebagai salah satu dari prinsip ekonomi dalam Islam. Bagaimana kita bekerja sebagai manusia, bagaimana kita meningkatkan produktivitas, itu juga merupakan bagian dari amanah kita dalam menjaga wasilah, titipan Allah, segala yang ada di muka bumi ini. Kita kembali setelah segmen berikut ini. Jumpa lagi.
Tadi kita sudah membahas bagaimana 10 prinsip dasar yang membentuk satu bangunan sistem ekonomi syariah. Kita lanjutkan. Salah satu prinsip dasar yang mencakup dalam sistem ekonomi syariah adalah adil atau suatu keadilan. Allah menurunkan Islam sebagai suatu sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia. Tapi Allah menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik, dan sosial. Keadilan berarti proporsional. Keadilan berarti satu keseimbangan. Tidak ada ketimpangan dari satu sisi, dari satu pihak dan dibandingkan dengan pihak yang lain. Komitmen Al-Quran terhadap keadilan amat sangat jelas. Hal itu kita bisa lihat dalam Al-Quran. Penyebutan kata keadilan dalam Al-Quran itu mencapai lebih dari 1000 kali, yang berarti menempati urutan ketiga terbanyak yang disebutkan di dalam Al-Quran setelah Allah dan ilmu. Bahkan salah satu pemikir Islam mengatakan bahwa 2/3 ayat Al-Quran itu berisi tentang keharusan menegakkan satu keadilan, menegakkan keadilan dan membenci kezaliman. Nah, karena itu tujuan dari keadilan sosioekonomi, bagaimana mencapai satu tingkatan adil dalam suatu tatanan ekonomi, satu tatanan masyarakat, dan bagaimana adanya pemerataan pendapatan. Tidak ada ketimpangan antara si miskin dengan si kaya. Tidak ada seperti sistem ekonomi kapitalis penumpukan harta, di mana semakin harta bertumpuk itu adalah ukuran kesuksesan seorang. Sementara Islam bertentangan hal itu. Islam menjunjung tinggi satu bentuk keadilan, di mana di dalam harta seorang itu ada hak orang lain. Sehingga dengan konsep seperti ini otomatis akan muncul suatu bentuk keadilan, sehingga keadilan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat moral Islam. Nah, selanjutnya prinsip akhlak atau perilaku yang nantinya akan membentuk pola perilaku dalam sistem ekonomi syariah. Akhlak atau budi pekerti atau perilaku merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Sejumlah akhlak yang baik banyak disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya seperti ihsan, bagaimana amanah, bagaimana menjaga, bagaimana mengamankan amanah, bagaimana kita menjadi sabar, bagaimana kita selalu berkata jujur, bagaimana kita tetap tawadu, rendah diri, saling tolong menolong, bagaimana kita menebarkan kasih sayang, bagaimana kita mempunyai rasa malu, dan bagaimana kita ridho dengan apapun keputusan dari Allah. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu merupakan bagian dari ibadah muamalah. Bagaimana ekonomi Islam merupakan bagian dari satu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Karenanya setiap aktivitas harus dilandasi oleh norma dan etika ini. Dan inilah yang membedakan dengan ekonomi konvensional. Salah satu akhlak yang terkait dengan kegiatan ekonomi adalah bagaimana larangan berbuat curang. Seperti dalam surat 83 ayat 1-3. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Selanjutnya adalah ukhuwah. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama. Al-Quran mengajarkan ukhuwah atau persaudaraan ini terutama dalam menciptakan hubungan atau aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi ini sangat erat berkaitannya dengan bagaimana kita berhubungan dengan pihak lain. Karena sistem ekonomi itu akan tercipta apabila adanya hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, Al-Quran, melalui Al-Quran, Islam mengajarkan konsep ukhuwah ini.
Nah, Nabi dalam salah satu riwayat bersabda, semua manusia adalah hamba-hamba Tuhan, dan yang paling dicintai di sisinya adalah mereka yang berbuat baik kepada hamba-hambanya. Dan hadis lainnya mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, implikasi dari prinsip ini dalam perekonomian Islam atau ekonomi syariah adalah tercermin dalam tanggung jawab dan usaha bersama dalam pengentasan kemiskinan. Itu yang paling penting. Kita sebagai sesama muslim ataupun sebagai sesama manusia harus memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kemiskinan, dan antara satu pihak dengan pihak lain memiliki ukhuwah persaudaraan yang kuat, memiliki komitmen yang kuat untuk pengentasan kemiskinan. Nah, seperti konsep jaminan sosial yang merupakan fardu kifayah yang menjadi tanggung jawab sekelompok masyarakat atau negara. Lalu prinsip selanjutnya adalah prinsip harta atau al-amwal. Berdasarkan konsep ekonomi syariah, Allah adalah pemilik harta yang hakiki. Allah yang memiliki segala, baik di bumi, di langit maupun di bumi. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah hanya milik Allah semata. Dan manusia seperti tadi disebutkan sebagai khalifah atau sebagai penjaga wasilah Allah, sifat kepemilikannya adalah relatif. Artinya manusia hanya sebagai penerima titipan, wasilah, trustee atau pemegang amanah. Dan sebagai pemegang amanah, dia harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Konsep ini bertolak belakang dengan konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi konvensional atau sistem ekonomi kapitalis. Kapitalis seperti namanya juga kapital adalah konsepnya kapital adalah modal, sehingga penumpukan modal, penumpukan harta. Jadi kalau dalam sistem ekonomi kapitalis, bagaimana seperti sebelumnya tadi disebut, mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, itulah adalah ukuran kesuksesan seorang. Itu adalah tujuan utama dalam sistem ekonomi kapitalis. Sementara Islam dengan konsep harta, bahwa harta semua milik Allah, bertentangan atau bertolak belakang dengan konsep ini. Karena sistem Islam menentang adanya kepemilikan harta yang bersifat absolut dan mutlak sebagai individu. Konsekuensinya penguasaan manusia terhadap sumber daya, faktor produksi atau aset produktif dalam sistem ekonomi hanya bersifat titipan dari Allah. Nah, perbedaan konsep kepemilikan ini antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional itu berimplikasi banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana pemanfaatan harta yang dititipkan itu harus sesuai dengan yang ditentukan Allah. Terutama bagaimana memperhatikan masalah yang berkaitan dengan halal dan haram. Dan bagaimana juga yang paling penting adalah juga kemaslahatan, kepentingan umum, dan bagaimana pemanfaatan harta itu sendiri. Kemudian ulil amri, bagaimanapun juga peran negara nggak bisa lepas dari satu sistem ekonomi. Dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk memelihara, bukan hanya memelihara ekonomi ini, bagaimana memelihara akidah dan melaksanakan hukum Allah secara sempurna. Jadi negara dengan mempunyai dasar tanggung jawab adalah memelihara akidah, dan negara juga punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi kepemimpinan negara. Ada prinsip lain yang berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab, atau al-huriyah dan al-masuliyah. Prinsip ini didekati oleh dua pendekatan. Bagaimana pengertian kebebasan dalam perseptif ini, bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan buruk dalam setiap kebebasan, tapi harus dipertanggungjawabkan.
Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa setiap kebebasan dalam mengelola sumber daya demi untuk tujuan ekonomi, sepanjang kebebasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Kita jumpa lagi setelah komersial berikut ini. Prinsip terakhir dari 10 prinsip yang membentuk satu sistem ekonomi syariah adalah networking atau kerjasama sinergis. Prinsip kerjasama ini juga merupakan suatu prinsip yang penting dalam ekonomi syariah. Pentingnya coba kita lihat bahwa bagaimana Allah memberikan insentif terhadap seseorang melakukan sholat jamaah dengan pahala 27 kali lipat. Jadi kaitan dengan sistem aktivitas ekonomi adalah dengan bekerja sama kita bisa menghasilkan output yang lebih optimal. Nah, dari sinilah dari konsep networking dalam perekonomian prinsip dasar ekonomi syariah muncul teori-teori nantinya yang berkaitan dengan jaringan, bagaimana dengan networking, bagaimana dengan komunitas, bagaimana dengan silaturahim, bagaimana kita berbisnis secara jamaah. Sehingga suatu barisan belum dikatakan sinergis jika tidak memiliki suatu barisan struktur yang kokoh atau berjamaah yang termasuk dalam bidang ekonomi. Nah, itulah 10 prinsip dasar yang membentuk suatu sistem ekonomi syariah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan karakteristik ekonomi syariah itu sendiri? Ekonomi syariah mempunyai karakteristik tertentu. Seperti misalkan bahwa konsep harta, bahwa harta adalah milik Allah. Bahwa ekonomi terikat dengan konsep akidah, syariah, dan akhlak. Ekonomi nggak bisa lepas dari konsep keimanan. Bagaimana adanya keseimbangan. Ekonomi syariah, Islam khususnya, menjaga satu keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kerohanian dan materialitis. Bagaimana menyeimbangkan antara akal dan nurani. Bagaimana menyeimbangkan antara idealisme, tapi juga nggak lepas dari fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana dalam ekonomi syariah, dalam melakukan aktivitas ekonomi, kita tidak melakukan hal yang berlebihan, tapi itu juga tidak kikir atau pelit. Jadi berada di tengah-tengah. Bagaimana juga kita membedakan antara needs dan wants, antara kebutuhan dan keinginan, antara hajat dan syahwat, dan bagaimana keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Dan salah satu karakteristiknya adalah bagaimana kebebasan dijamin di dalam Islam, tapi ada tanggung jawabnya, dan disinilah peran negara diberi wewenang untuk turut campur dalam perekonomian. Lalu dari karakteristik juga terbentuklah yang namanya pola perilaku dalam ekonomi. Bagaimana pola konsumsi, bagaimana pola produksi, bagaimana pola distribusi, dan bagaimana pola investasi yang sesuai dengan syariah. Dan juga zakat sebagai distribusi pendapatan merupakan dimensi ekonomi dan juga dimensi sosial. Dan paling penting dalam sistem ekonomi keuangan adalah adanya pelarangan riba. Nah, perbedaan dasar apakah yang sebenarnya yang terjadi antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Pertama, bahwa ekonomi konvensional tujuannya materi, jangka pendek, orientasi profit. Sementara kalau di ekonomi syariah, jangka panjang, dunia akhirat. Dan tidak membedakan antara agama dengan ekonomi. Tidak ada sekularisme. Ekonomi justru merupakan bagian dari syariah. Sumber hukum bukan dari pemikir, tapi justru hukum Islam yang berangkat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ekonomi konvensional berangkat dari masalah kelangkaan sumber daya yang dihadapkan dengan keinginan manusia yang tadi terbatas, sementara dalam Islam, karena kaitan antara kebutuhan bukan keinginan, sehingga sumber daya tidak terbatas, cukup
sesuai ukuran. Dan dalam ekonomi konvensional, pasar dianggap sebagai instrumen dalam mengelola menghasilkan sumber daya manusia yang paling baik. Nah, apa cakupan dalam ekonomi syariah? Ekonomi syariah sebenarnya kita membahas sistem ekonomi syariah itu tercakup dalam dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Makro itu membahas yang lebih global, seperti misalnya cakupannya mengenai moneter, ekonomi moneter, bagaimana pemerintah mengatur sistem keuangan negara, bagaimana teori keuangan, bagaimana mekanisme pasar yang diatur oleh negara sehingga sistem perekonomian berjalan dengan adil dan seimbang, dan bagaimana juga mekanisme harga, bagaimana peran negara dalam sistem produksi, bagaimana peran negara dalam sistem konsumsi masyarakatnya, memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan lain-lain. Sementara ekonomi mikro, ini yang langsung berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari manusia, itu berkaitan juga consumption behavior, bagaimana pola konsumsi masyarakat, bagaimana suatu produksi itu dibolehkan dan tidak dibolehkan, yang tidak bertentangan syari'i. Bagaimana distribusi pendapatan harta kita harus didistribusikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan hal tersebut. Dan bagaimana harta kita yang menjadi wasilah Allah itu diinvestasikan yang sesuai dengan hukum syariah. Kemudian juga akan ada pembahasan mengenai bagaimana konsep jual beli dalam Islam. Bagaimana kita melakukan akad atau melakukan transaksi yang diatur dalam Islam, yang tidak melanggar dalam aturan syariat. Lalu juga yang paling penting kita juga akan membahas mengenai apa itu riba, dan selain itu turunan-turunannya dan bagaimana transaksi-transaksi yang dilarang lainnya. Bagaimana kita berorganisasi yang sesuai Islam, bagaimana kita membentuk sumber daya manusia yang Islami, dan juga kita akan membahas mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah saat ini berkembang di masyarakat di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam episode kali ini. Pemirsa, sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Saya Rahmat Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Syari.